Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fungsi inverse. Kita mulai dari definisinya dulu. Jika fungsi f dan g, jadi kalau ada dua fungsi, misalkan aja f dan g, ini memenuhi yang pertama adalah g bundaran f atau g komposisi f, x ini nilainya x, untuk setiap x elemen domain f. Kemudian f komposisi g, x nilainya x untuk setiap x elemen domain g, maka dikatakan f adalah inverse dari g, atau g adalah inverse dari f, atau disebut f dan g saling inverse. Kemudian biasanya inverse dari f itu dinotasikan dengan seperti ini. Jadi f pangkat min 1x dibacanya f inverse x, tapi dituliskannya f pangkat min 1. Oke, contohnya misalkan fx sama dengan 3x dan f inverse x, atau tulis gx juga boleh, ini sama dengan sepertiga x. Kalau mau ngecek apakah ini benar merupakan inverse dari fx, kita gunakan ini, dua ini. Jadi yang pertama adalah g komposisi fx, ini g fx, gx nilainya sepertiga x. Kalau g fx maka sepertiga fx. Fx nilainya 3x, ini sepertiga kali 3x sama dengan x. Kemudian yang kedua f komposisi g, f g x sama dengan fx 3x, kalau fgx 3gx. Gx nilainya sepertiga, ini diganti sepertiga x sama dengan x. Jadi karena sama-sama g komposisi f dan f komposisi g hasilnya sama-sama x, maka benar bahwa ini merupakan inverse dari fx. Nah, kemudian kita masuk ke sifat. Jadi fungsi inverse ini punya banyak sifat ya. Di antaranya adalah jika fa sama dengan b, kemudian fx-nya ini punya inverse, maka f inverse b hasilnya pasti a. Jadi kalau f ini memetakan a ke b, kalau f inverse dikembalikan, jadi b dipetakan kembali ke a. Contohnya
Ini berlaku untuk semua fungsi. Misalkan aja F2 sama dengan 5 dan F-nya ini punya inverse, maka pasti F inverse 5 nilainya adalah 2. Nah, sekarang caranya mendapatkan inverse. Ada 3 langkah yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan inverse. Yang pertama, tuliskan Y sama dengan Fx. Ini adalah Fx yang mau dicari inverse-nya. Kemudian ini dirubah menjadi, jadi dilakukan beberapa operasi sehingga ini menjadi X merupakan fungsi Y. Jadi yang ini awalnya Y fungsi dalam X dirubah menjadi X fungsi dalam Y. Kemudian langkah yang terakhir, rubah menjadi F inverse X sama dengan Gx. Jadi yang ini G fungsi dalam Y ya. Ini fungsi Y, kita ganti Y-nya, kita ganti X semua. Kemudian ini juga sifat. Jadi jika ada fungsi F, domainnya adalah misalkan saja A, dan ringnya adalah B, maka kalau dia punya inverse, maka domain dari F inverse adalah B. Jadi dibalik, jadi ini B adalah ring F, itu jadi domainnya F inverse. Dan ring dari F inverse adalah A. Jadi domainnya F jadi ringnya F inverse, ringnya F jadi domainnya F inverse, ditukar. Nah, sekarang contoh. Misalkan kita punya fungsi Fx sama dengan akar 7x min 4. Ini domainnya adalah, ringnya adalah kalau akar pasti biasanya ringnya adalah dari 0 sampai tak hingga. Pertanyaannya, dapatkan F inverse X dan domain dari F inverse. Untuk mendapatkan F inverse, kita gunakan cara ini ya. Ini kita tulis sebagai Y sama dengan akar 7x min 4. Ini kita rubah jadi X fungsi dalam Y. Ini bisa kita kuadratkan. Y kuadrat sama dengan 7x min 4. Ini 4-nya bisa kita pindah ke sini. Atau kita tukar. Sehingga X-nya adalah 1/7 dikali Y kuadrat plus 4. Jadi ini kita sudah selesai langkah pertama. Ini kita mulai langkah kedua ini ya. Ini kita sudah dapat X fungsi dari Y. Maka untuk langkah ketiganya, ini sudah hasilnya. Jadi F inverse X adalah ini, tapi Y-nya diganti X. 1/7 X kuadrat plus 4. Kalau mau ngecek, ini bisa kalian cek dengan dua ini ya. Jadi F inverse X dikomposisikan dengan F, kemudian F komposisi F inverse, hasilnya harus sama dengan X. Nah, kalau mau nyari domain dari F inverse, kita bisa pakai sifat ini. Jadi kalau ring F adalah B, domain F inverse juga B, jadi sama.
Jadi karena ini sudah kita ketahui range F-nya adalah 0 sampai tak hingga, maka domain dari F inverse sama dengan ini. 0 sampai tak hingga. Sekian, terima kasih.